Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mendokumentasikan suatu alat ya teman-teman. Ya. Sebelumnya saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman dalam kesempatan kali ini ya selalu saya temui dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin membahas atau mendokumentasikan sebuah alat ya. Ini merupakan solder listrik teman-teman. Pada saat kita melakukan kegiatan ya, ataukah pekerjaan-pekerjaan teknis ya, ada kalanya kita menemui sedikit pekerjaan yang membutuhkan alat seperti ini. Misalnya seperti ini teman-teman. Ini terdapat sebuah alat saklar namanya, kontak magnetic kontaktor ya, seperti ini. Ya, dia akan bekerja untuk sebuah mesin begitu ataukah dinamo. Ini penampakannya teman, ini untuk menghidupkan dan ini untuk mematikan. Di terminal-terminal ini biasanya kita harus menghubungkan antara mesin dengan saklar ini melalui kabel ya teman-teman. Karena di sini terdapat solderan ya, maka kita harus solder ini ya, kabel ini ke terminal-terminal ini untuk menghubungkan ke mesin yang akan kita pergunakan teman-teman. Ya. Maka dari itu kita membutuhkan alat seperti ini. Ini solder yang paling murah ya teman-teman yang saya miliki, di samping solder-solder yang lain ya. Mungkin nanti akan saya bahas berikutnya seperti ini. Banyak sekali jenis solder yang saya pergunakan. Tetapi pada kali ini saya ingin menjelaskan dasarnya ya, ataukah solder yang paling sederhana yang harus kita miliki sebagai teknisi ya, sehingga dapat melakukan pekerjaan ataukah menyelesaikan pekerjaan seperti ini. Ini teman-teman, kita cuma perlu solder seperti ini ya, terserah ya teman-teman mereknya. Ini kebetulan tidak ada merek ya teman-teman, cuma terdapat kode ya seperti ini, ML025 ya, dengan watt 30 watt sampai 70 watt ya, dengan listrik konsumsi ya pada voltase 220 sampai 240 volt. Ini sebenarnya sudah saya modifikasi teman-teman ya, nanti saya bisa jelaskan ataukah bisa saya ceritakan bagaimana saya memodifikasinya ya teman-teman. Seperti ini alat utama yang kita perlukan untuk melakukan penyolderan ya. Terus selanjutnya kita pasti harus memerlukan ini ya, timah solder ya, T0 biasanya orang bilang. Mereknya terserah ya, walaupun ada sekian banyak merek ya. Ini yang paling basic ini kita pergunakan. Ataukah kita beli meteran teman-teman? Bisa. Jadi potong ini biar lebih murah karena kita tidak begitu intens ya. Tapi saya begitu intensnya maka saya beli satu roll seperti ini. Ada merek-merek lain juga teman. Terus selanjutnya ini notepad ya, pasta solder ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan ya, mempermudah penyolderan di sini teman-teman. Ini pasta solder ya, tidak begitu mahal teman-teman. Ada yang lebih murah ya, lebih ekonomis, namanya Sionka ya, Gondorukem gitu. Ada kemasannya lebih kecil itu bisa. Kebetulan saya tidak memilikinya, yang saya ada seperti ini teman-teman. Terus ada gunting ya, ada gunting untuk melakukan pemotongan kabel begitu teman-teman, yang sederhana sekali ya. Dan selanjutnya ini ada tempat membersihkan nanti ujung soldernya begitu teman-teman, seperti itu ya. Pertama kali mungkin saya bisa ulas di sini ya. Ini tadi solder ya teman-teman, ini solder dengan watt ya, 30 sampai 70 watt teman-teman. Dan mungkin bisa saya ukur dimensinya ya teman-teman, dari semua ukurannya, baik itu panjang, lebar, dan diameternya seperti itu teman-teman. Maaf, saya ambil dulu alat ukurnya berupa sketmat atau meteran begitu teman-teman ya, mohon maaf. Ini teman-teman, ini dimensinya ya teman-teman ya, saya bisa ukurkan untuk teman-teman ya.
untuk panjang dari solder ini ya, yang kebetulan ini berjenis pistol teman-teman ya. Ini 18 senti ya teman-teman. Untuk lebarnya ini 11 senti dan ketebalannya ini 2 senti teman-teman. Ini ujungnya setelah saya modifikasi ya teman-teman. Nanti saya bisa ulas juga. Ini ujungnya yang berjenis keramik teman-teman. 4,06 mm. Dan ini untuk elemennya ya, pemanasnya ini diameternya 10,96, hampir 11 cm teman-teman. Nah, seperti itu dimensinya teman-teman. Siapa tahu ada yang mungkin akan menanyakan ya. Dan untuk beratnya teman-teman, ini cukup ringan teman-teman. Ya, kita bisa ukur beratnya. Kebetulan ada alat ukurnya teman-teman. Di sini pakai gram teman-teman ya. Kita setting dulu ke gram. Ya, sudah gram teman-teman. Kita coba. Mohon maaf ya teman-teman. Ini cuma video dokumentasi ya, untuk saya dasar untuk akan berdiskusi dengan teman-teman yang lain ya pada saat saya melakukan pertemuan sosial begitu teman. Nah itu cuma 150 gram teman. Ya, cukup ringan ya. Mungkin akan saya ukurkan dan juga saya siapkan tabel seperti ini ya, karena banyak sekali jenis solder yang mungkin saya akan ulas pada video-video berikutnya teman-teman. Ya, seperti itu. Maaf ya, tadi 150 gram. Terus untuk selanjutnya teman-teman, mungkin saya akan praktekkan ya, dan mungkin akan saya tes ya, berapa lama solder ini bisa mencairkan timah ini teman-teman, untuk melakukan penyolderan ya. Mungkin saya akan ilustrasikan pada ini teman-teman. Akan saya solderkan ini di sini gitu teman-teman. Dan mungkin saya akan persiapkan dulu alatnya teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Di sini saya sudah siapkan ya alat yang mengukur wattnya itu teman-teman. Alat mengukur berapa besar daya yang diperlukan untuk memanaskan solder ini, dan sebuah stopwatch teman-teman. Ya. Berapa lama nanti solder ini akan bisa mencairkan timah begitu teman-teman. Saya bisa jauhkan sedikit ya teman-teman untuk melakukan perhitungan begitu teman. Ya teman-teman, selanjutnya akan saya coba ya teman-teman, dan di sini juga ada timah, dan saya ada ini teman-teman, ada tempat tatakan ya seperti ini, sebuah MCB bekas, PCB bekas. Ya teman-teman, suhunya juga nanti saya akan ukurkan ya. Saya menggunakan apometer, berapa derajat kira-kira nanti akan suhu yang dicapai oleh solder ini teman-teman ya, seperti ini. Langsung saja saya akan colokkan ya teman-teman, nanti bisa teman-teman pantau ya di layar walaupun tidak begitu jelas. Ini teman-teman sekalian juga saya akan kontakkan stopwatch-nya ya, saya colokkan teman. 1 2 3, saya colokkan ya. Saya ini teman-teman terpantau ya 26,0 watt, turun lagi ya menjadi 24,09 ya, fluktuatif teman-teman, naik turun ya. Dan juga ini ya stopwatch-nya masih berjalan teman-teman, mudah-mudahan bisa dilihat teman-teman. Dan juga suhunya mungkin saya bisa ukur ya, mungkin perlahan akan naik teman-teman. Sini ini ya teman-teman, mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang 30 derajat ya, terpantau 31 ya. Ya teman-teman, sembari kita menunggu ya berapa menit yang akan dipergunakan, berapa menit diperlukan untuk waktu yang diperlukan untuk memanaskan ini solder ini sehingga bisa mencairkan timah ini untuk melakukan penyolderan di sini teman-teman. Ya, mungkin saya akan catat ya. Ini tadi teman-teman, ya mereknya saya tulis saja ini ML 025 ya.
ml 025 begitu. Beratnya tadi 150 gram ya. Nanti akan berlanjut teman-teman ke solder-solder yang lain ya. Sekedar untuk saya dokumentasi ya. Nanti bisa saya ceritakan kepada teman-teman saya ya, biar bisa mengetahui ya bagaimana realnya ini solder. Ini dengan catatan ini sudah dimodif ya teman-teman, menggunakan mata solder dan elemen yang sudah di-upgrade ya. Nanti saya buatkan video tersendiri ya untuk bagaimana kita merubah solder sederhana ataukah murah seperti ini menjadi solder yang siap dipergunakan ya. Cukup tangguh teman-teman. Sebelum kita membeli solder-solder yang lebih bagus ataukah solder station ya. Solder-soldernya nanti akan saya juga ceritakan teman-teman. Seperti ini. Sangat banyak sekali ya jenisnya. Tuh, nanti saya akan ceritakan di video yang lain karena tidak mungkin saya ceritakan pada kesempatan kali ini teman-teman. Ini waktu sudah menunjukkan hampir 2 menit teman-teman. Ya, kita coba dulu ya apakah sudah. Ternyata sudah teman-teman. Ya, kita matikan dulu ya. Ya. Mohon maaf teman-teman. Sudah bisa teman-teman. Sudah bisa nyolder ya teman-teman. Cukup 2 menit saja teman-teman. Ya. Itu teman-teman. Dan ini teman-teman, kita memerlukan alat seperti ini ya untuk membersihkan, tapi ini harus diisi air teman-teman ya. Kita ambilkan air dulu ya supaya basah teman-teman. Sedikit saya ceritakan ya, yang dibasahi ya gitu. Sedikit saja ya untuk melakukan pembersihan, karena di ujungnya ini terdapat sisa-sisa timah ya, kita bisa bersihkan seperti ini. Nah, seperti itu, bersihkan. Sebagai tips ya teman-teman, teman-teman jangan sampai melakukan pembersihan ujung solder ini dengan cara dikerik ya, atau diamplas, nanti akan merusak lapisan mata soldernya sehingga sangat sulit untuk melakukan penyolderan pada saat itu teman-teman. Anggap saja tadi 2 menit ya teman-teman, saya letakkan dulu ya 2 menit begitu teman-teman ya. Terus suhunya ya teman-teman, mungkin kita bisa pantau ya pada ujungnya ini ya, suhu yang dicapai ya, mungkin bisa teman-teman lihat di apometer itu ya, berapa nanti suhunya, sudah 42. Apakah sampai error ya? Kalau sampai error berarti lebih dari 300 derajat teman-teman ya. Terus naik dia ya, terus ya 99 100 derajat ya. Sebenarnya pada suhu 100 derajat itu sudah mulai cair timahnya ya teman-teman, dengan catatan diameter tenolnya kecil gitu, di bawah 1 mili. Kalau di atas 1 mili mungkin diperlukan suhu yang lebih tinggi teman-teman. Terus itu naik sampai 227 derajat teman-teman. Ya, begitu teman-teman ya. 133 ya berarti. 35, 36, 37 ya. Dengan wattnya masih 26,5 watt teman-teman ya. Terus naik ya. Sekali lagi teman-teman, saya mohon maaf karena saya cuma ingin mendokumentasikan saja ini solder walaupun sederhana sekali ya. 150 derajat ya, anggaplah 150 derajat teman-teman, suhu maksimal yang dicapai oleh solder ML 025 ya teman-teman ya. Suhu yang dicapai ini 100, suhu 150 derajat teman-teman. Saya garis dulu ya teman-teman, tadi saya lupa untuk mencantumkan ini teman-teman. Ini teman-teman,
150 derajat ya, sebagai data nanti saya memperbandingkan dengan yang lain. Ya teman-teman, untuk selanjutnya ya teman-teman, saya mungkin bisa jelaskan bagaimana cara kita menyolder ya teman-teman. Kesempatan kali ini saya akan menyolder ya, kita singkirkan dulu ini ya, masih di 26 derajat Celcius ya teman, dan stopwatchnya mungkin saya akan geser ya. Pertama kali kita siapkan ini teman-teman, tatakan ya, usahakan tatakan kayu yang paling sederhana ya, tatakan kayu ini saya sudah pakai sangat lama sekali, dan kita persiapkan ya media ataukah alat yang mungkin akan kita servis ya teman-teman, seperti ini. Ini ilustrasi teman-teman, karena ini alat sudah tidak saya pakai lagi. Saya akan menggunakan ini teman-teman, kabel berwarna hitam dan kabel berwarna merah begitu teman. Pertama kali kita kupas teman-teman ya, kita kupas seperti itu, sedikit saja 1 cm ya, disesuaikan dengan keperluan teman-teman. Juga saya kupas ya seperti itu. Selanjutnya ini dipersiapkan pasta soldernya ya, dan kita bersihkan. Ini biasanya teman-teman di sini ya sangat keras ya, seandainya ini tidak bisa dipanaskan langsung ya, kita bisa kasih tenol ya langsung untuk memancing pencairan dari timah ini teman-teman ya. Itu dicairkan itu, ditambah tenol sehingga penyebaran panasnya lebih cepat. Nah itu teman, nah dilepas ya teman, nah seperti itu. Ini dilepas dulu teman-teman, ataukah memang terminalnya masih kosong ya, itu lebih mudah teman-teman. Nah, yang kedua ya, biasanya kalau tenol ini keras ya, dikasih saja tenol lagi ya sambil dipanaskan gitu, sehingga mempercepat kita mencairkan tenol lamanya ataukah timah lamanya gitu teman, ya seperti itu. Nah sudah teman. Nah selanjutnya ya kita oleskan sedikit ya, ini media yang akan kita solder ya, sedikit saja tenol ya, dioleskan di sini ya, ataukah kita bersihkan dulu bisa pada saat kita menemukan terminal baru teman-teman ya, dikorek sedikit ya, lalu ditambahkan ini pasta soldernya di sini. Nah, lalu dikasih timah lagi ya, sehingga nanti daya rekatnya lebih maksimal ya. Tuh. Nah seperti itu. Terus selanjutnya kita juga harus mengisi timah ya di ini kabelnya ya. Dikasih timah dulu ya, dikasih tenol dulu. Terus kita solder teman. Ini karena saya tidak begitu sering melakukan penyolderan sehingga saya ini agak kagok teman-teman. Ya, seperti ini mungkin ya tekniknya. Kita solder, kita kasih timah tembaganya kabel itu teman. Nah seperti itu. Lalu kita bisa langsung saja solder ke sini teman-teman, terminal yang akan kita koneksikan ya. Ya seperti itu, mudah-mudahan berhasil. Ya, kabel merah sudah saya pasangkan, dan selanjutnya kita pasangkan pada kabel yang berwarna hitam teman-teman. Kita kasih timah dulu ya. Kita bisa lihat teman-teman, timahnya langsung meresap ya. Kalau kita tidak menggunakan tenol ataukah tidak menggunakan ini pasta soldernya, agak sulit teman-teman ya, mungkin agak sulit menempel ya di media yang akan kita pasangkan. Nah seperti itu teman, kita letakkan dulu teman. Usahakan alas yang kita gunakan ya kayu teman-teman, sehingga tidak meleleh kalau nanti karet ataukah
plastik bisa meleleh, nanti merusak mata soldernya. Ini hasilnya teman-teman, walaupun tidak begitu bagus sekali ya, seperti apa builder-builder yang melakukan secara profesional, tapi ini bisa teman-teman. Nah seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang perlu akan dilakukan penyolderan ya, seperti akan kita memasang nih, di MCB, PCB seperti ini ya, seperti ini. Kita cukup menggunakan solder seperti ini saja teman, dan alat-alatnya tadi ya, seperti itu. Setelah kita menggunakan, kita bisa bersihkan. Ingat ya teman-teman, jangan dibersihkan pakai cutter ya, ujung soldernya, ataukah dibersihkan menggunakan amplas ya. Andai pun teman-teman tidak memiliki ini ya teman-teman, sejenis spons ataukah busa teman-teman juga bisa menggunakan tisu ataukah kertas teman-teman ya, itu lebih aman teman-teman. Ini saya gunakan tisu ya, dibasahkan sedikit teman-teman ya, kasih air sedikit, lalu dapat dipergunakan sehingga nanti pada saat kita melakukan penyolderan ya, timahnya tidak jatuh ya, masih menempel di ujung soldernya gitu teman-teman. Nah, bisa menempel teman-teman. Kita bisa bersihkan di sini teman-teman menggunakan tisu basah sedikit teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, jadi bersih teman-teman. Baik, mungkin seperti itu ya solder yang saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Sangat sederhana ya, tidak terlalu mahal, tapi bisa melakukan pekerjaan seperti ini teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti mungkin kita akan bertemu kembali ya di video-video tentang solder selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.